Apa kabarnya? Kalau kabarnya baik, sama katakan luar biasa. Ya. Apa kabarnya baik? Jawabnya luar biasa. Kalau sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, adik-adik, selamat berjumpa lagi hari ini, hari Minggu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita selalu berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia. Mari kita nyanyikan pujian sukacita bertemu dengan Yesus. Kita katakan sukacita bertemu dengan Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ya, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepada Dia. Nah, adik-adik, dalam beberapa hari ini, dalam beberapa bulan ini, kita begitu banyak menghadapi persoalan, utamanya virus corona yang melanda dunia ini, melanda kehidupan kita. Bahkan banyak bapak, ibu, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terpapar dengan virus ini. Dan juga adik-adik, begitu banyak cobaan yang datang. Beberapa hari yang lalu ada bencana yang melanda negara kita ini. Dan ada kecelakaan pesawat yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Sungguh menyedihkan, sungguh memilukan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita sedih, ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang tidak kuat menghadapi kondisi ini. Akan tetapi adik-adik, dalam setiap pencobaan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ada Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber penghiburan untuk kita. Untuk itu, walaupun dalam keadaan itu, dalam keadaan susah, dalam pergumulan, kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian
kekuatan, serta penghiburan. Dalam kehidupan kita banyak melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Kita banyak melakukan perbuatan yang tidak Tuhan senangi. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, saya mengajak kita semua untuk datang mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah datang mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat yang ke-25 bunyinya seperti ini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan berita anugerah, maka adik-adik kita mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari kita bangkit berdiri.
Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ya, senang rasanya hari ini boleh kembali menjumpai adik-adik dalam ibadah hari Minggu. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh diperdengarkan dengan baik dan kami pun boleh menerima firman itu dengan baik dan benar. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, suatu hari setelah Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang, sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menuju ke daerah seberang. Nah, mereka akan ke seberang dengan menggunakan sebuah perahu, karena mereka akan menyeberangi sebuah danau yang luas. Nah, murid-murid dan Tuhan Yesus naik ke sebuah perahu. Di atas perahu, Tuhan Yesus tertidur. Kenapa dia tertidur? Karena dia merasa lelah, habis mengajar, banyak orang yang diajar, dan setelah itu dia harus menyeberang lagi ke sebuah daerah di seberang danau. Dia tertidur di tengah-tengah berlayar di danau yang luas. Angin kencang datang menerjang kapal perahu yang mereka tumpangi. Ya, angin sangat-sangat kencang. Awalnya angin yang teduh, air danau yang teduh, tiba-tiba air bergelombang. Angin menerjang perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Murid-murid menjadi ketakutan, mereka menjadi panik, apalagi saat air sudah masuk ke dalam perahu. Di tengah kepanikannya mereka pergi membangunkan Tuhan Yesus yang sementara tertidur. Dan sebagian lagi ada yang berusaha untuk mengeluarkan air dari atas perahu mereka. Yang membangunkan Tuhan Yesus, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun, lalu menghampiri mereka. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya?" Lalu Tuhan Yesus berdiri di tepi perahu, lalu dia menghardik angin itu. Dia berkata, "Diam." Dan angin itu menjadi tenang, air laut menjadi teduh kembali. Dan orang-orang yang berada bersama dengan mereka menjadi takjub, heran, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Kenapa angin pun bisa mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Nah adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita kita saat ini? Cerita kita saat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan menciptakan alam semesta, jadi Tuhan yang mengatur segala isi dunia ini. Jika Tuhan menciptakan kita, menciptakan makhluk hidup di sekitar kita, alam semesta, Tuhan yang mengendalikan kita, mengendalikan alam semesta, mengendalikan badai, mengendalikan bencana dan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut. Jangan seperti dengan murid-murid yang sangat takut. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di perahu. Jadi adik-adik, apapun yang kita hadapi jangan takut. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa, meminta pertolongan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. Nah adik-adik, cerita kita saat ini terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, jika adik-adik sudah mendapatkan, mari bersama kita membacanya. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu,
sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Mari adik-adik bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang angin ribut yang diredahkan oleh Tuhan. Wah, sungguh hebat ya, kuasanya Tuhan sungguh dahsyat. Dia mampu meredahkan angin yang besar itu. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan kita ini, Yesus kita ini adalah hebat. Yesusku hebat. Mari kita aminkan itu dalam pujian kita. Yesusku hebat. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas renungan yang terambil dari Mazmur pasal 146 ayat yang kedua, yang berbunyi, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin." Kita menyanyikan pujian "Sungguh Ku Bangga Bapa".
Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berterima kasih kami boleh beribadah kepadamu saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk memperlakukan firman dalam kehidupan kami. Persembahan syukur boleh dijalankan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya senantiasa Engkau lengkapi sukacita mereka di hari bahagia mereka. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menjadi penolong, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggumu, apapun aktivitas mereka, Tuhan senantiasa pelihara dan jaga. Orang tua anak-anak sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan juga tolong, Tuhan juga sembuhkan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, apapun pergumulan kami di tengah-tengah negara kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati semuanya. Pandemi yang sementara kami, yang masih sementara di tengah-tengah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk tetap senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang ada di Mamuju sana ya Tuhan, di Majene dan sekitarnya yang terkena bencana alam. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan mereka di sana. Berikan kami hati yang mau saling peduli satu terhadap yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kami selaku guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, tolong juga Engkau kuatkan kami, berikan kami hati yang setia untuk mengajar anak-anak sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan, apapun aktivitas kami hari ini, Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Kamu takut? Tidak, karena kita percaya bahwa bersama Tuhan pasti kita bisa. Ayo kita menyanyikan pujian, "Bersama Tuhan aku bisa."
Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Siapa yang pernah naik gunung? Ada? Ada yang pernah? Iya. Mari kita nyanyikan, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik, setelah ibadah jangan lupa untuk absen. Ingat, protokol kesehatan itu diterapkan setiap saat dalam kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.